Profesor Reda, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Kami diundang sebagai rekan-rekan beliau, ada Raffi, ada Pak Hamka, pemilik jalan tol. Dan hari ini ada puncaknya lebih dari 2.000 anak disabilitas yang ikut sehingga memecahkan rekor muri. Ini mudah-mudahan program ini akan memberikan kita lebih tanggung jawab sosial kepada teman-teman kita yang ada disabilitas. Ya. Mudah-mudahan jangan ada terjadi seperti Gus-Gus yang lain, seperti Gus NTB atau Gus Sedik. Bang, tadi ketemu Pratiwi Novi juga ya, Bang? Apa? Tadi ketemu Pratiwi Novi juga ya? Tadi ketemu, dia bukan klien saya, tapi dia curhat. Dia curhat, tadi Novi curhat. Memang itu isi video orang itu yang sudah viral itu sangat tidak manusiawi, kelewatan, menuduh orang germo, menuduh orang germo jual beli anak OJ anak-anak ODGJ itu sangat kelewatan. Dan memang itu orang yang mengumumkan itu juga ada kasus di Mabes karena memang dia dilaporkan oleh banyak jaksa. Ya, itu orang yang ngoceh itu, yang mengaku anak 9 naga, pernah dipenjara, pernah divonis Mahkamah Agung karena kasus dugaan terkait KTP palsu untuk mendapatkan klaim asuransi. Ya, itu ada vonis pidananya. Dan mudah-mudahan Novi punya keberanian untuk menempuh tindakan hukum karena hanya pengacara-pengacara berkualitas lah yang ngomong dengan bukti, ya. Kalau ini kan sembarang ngomong dan banyak pengacara gue lihat pada cari muka, cari viral agar masuk infotainment. Beda dengan Hotman Paris, masuk infotainment tapi gara-gara semua perkara berkualitas, ya. Bang, tapi Bang, pengen nggak kalau ditawarin jadi kuasa hukumnya mau saat nggak, bertemu Bang? ada omongan ingin jadi kuasa Ya, atau ditawarin gitu, Bang? Belum ada omongan tapi tidak tertutup kemungkinan itu. Tapi mau nggak, Bang? Berarti Mau abang bergabung apa? nggak? Tertarik juga, Bang, ya? Aku akan pikirkan, tapi kan banyak pengacara yang mau menjadi pengacara Novi. Tapi memang saya tetap menyarankan agar harus ditempuh upaya hukum karena sangat kurang ajar orang. Kalau menuduh orang ya bikin laporan polisi dong, jangan langsung menuduh germo lah, jual beli anak lah. Itu kan benar-benar kelewatan gitu loh. Mending yang ngomong itu adalah manusia berprestasi, orang itu tidak punya prestasi. Aku kenal dia, ya. Kalau dibandingkan karir gue sama dia kayak bumi dan langit gitu loh. Makanya itu semua oknum-oknum itu pada iri sama gua gitu loh. Ada yang bilang ini mana ada palsu itu coba nih. Ya. Bang, ada pengacara juga. Dia punya rumah 30M diumumkan. Saya punya rumah 30M. Sama gila gua aja 130M, gila gua aja puluhan di Bali. Saya udah 30 itu udah 30 tahun lalu. Itu mah benar-benar kampungan gitu loh. Kampungan dan kasihan kita lihatnya gitu loh. Tapi melihat Kampungan dan kasihan lihatnya gitu loh. Bang, ada pengacara yang menyindir nama abang, gak usah ikut campur. Nah, abang merasa tertantang nggak, Bang? Saya tidak merasa ikut campur, tapi setiap kita buka IG, setiap kita buka mail itu melulu. Kalau gua kan semua konglomerat dan perebutan aku dengan honor yang puluhan miliar. Mereka itu berusaha ikut-ikutan perkara receh agar masuk media. Karena nggak akan bisa menyaingin Hotman. Dia itu si botak si Rahman. Sekarang udah jadi terdakwa, ya. Pengacara jadi terdakwa kan malu dia itu, malu banget gitu loh. Bang, Soal dihukum itu hal lain, tapi dengan gua bikin dia jadi terdakwa di pengadilan, sudahlah. Selesai sudah impas dari perbuatanmu. Hei botak, jangan coba-coba imbangin, bersaing dengan pengacara udah kayak bumi dan langit. Lu kan pengacara di daerah sana. Udah 38 tahun jadi pengacara internasional. Kenapa? Apalagi? Bang, tapi mendengar ada suara Siapa? Itu mau omongan kaki lima. Omongan kaki lima. Di mana itu pengulitin apa orang perkara besar aja nggak pernah dia pegang. Itu omongan semua ngomong kaki lima, pengacara-pengacara yang baru anak kemarin yang benar. Anda sudah tahu karena hampir semua konglomerat dari segi apapun mereka udah jauh di belakang gua. Cuma itulah caranya agar masuk medsos adalah menyindir pengacara top.
sindirlah orang terkenal, maka nama kamu juga akan ikut-ikutan terdengkrak dikit-dikit. Oke. Ya, Bang, tapi mendengar ada ucapan seperti itu yang diucapkan oleh seorang lawyer, seorang penasihat hukum, seperti apa sih di sosial media lagi? ya itulah, disitulah kelihatan tidak berkualitas mereka, ya, tidak berkualitas. Mana mungkin? Saya sudah mengalahkan ribuan pengacara, tapi dengan yang bonafit berperang di pengadilan, saya sidang di Mahkamah Agung Singapura, sidang di perkara-perkara internasional. Dari segi harta pun mereka secuil dibandingkan harta gua ini, secuil. Aku tidak pernah bicara harta, tapi mereka bicara harta rumah saya 30M. Dia bilang gitu. Dibandingkan punya saya itu segini, tik gitu loh. Kita ini anak-anak muda, saya masih muda nggak sih? Masih bang, masih bang. Persaingannya sudah puluhan triliun, bukan lagi 30M. Kampungan banget sih 30M dipersoalin ya. Itu Katanya Senin mau laporin ya bang, katanya Apa? Kak Tiwi Novi Senin mau laporin kan? Iya, tadi Novi bilang hari Senin mau laporin, tapi saya nggak tahu dia pakai pengacara siapa. Kalau aku banyak sidang di luar negeri, jadi gua nggak ada waktu. Tapi tetap akan saya bantu. Berarti siap nih ya bang, gabung sama tim Novi bang? Kalau perlu mungkin akan saya bantu, ya kalau perlu. Ya, tapi memang orang-orang kayak gitu yang memperebutkan, masa perkara Agus saya aja berebut semuanya. Itu karena apa? Mereka yang ada klien. Mereka itu hanya hidupnya dari situ, menguliti apa yang dikuliti dari aku. Seganteng begini, setop begini, ya. Bang, berarti hampir terancam bisa dipidanakan bang, pasalnya Kalau menuduh orang germo, menuduh orang memperjualbelikan anak, itu sudah memenuhi pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Ancaman hukumnya 4 tahun maksimum atau minimum pasal 310 KUH pidana. Saya minta Novi agar segera ditempuh proses hukum, ya. Sekali lagi para pengacara yang memperebutkan kasus receh, udahlah. Pakai kacamata dong, ya. Dialah abangmu ini, ya. Coba lihat dia. Aku nggak pernah ngaku anak naga, aku anak desa, tapi semua naga-naga Indonesia pakai pengacara siapa? Ini dia nih, Hotman Paris. Oke bang, mungkin pesannya buat Alvin seperti apa bang? Pakai siapa? Masa hanya untuk agar masuk medsos? Semua nebeng pada ikut kasus si Agus ini. Semua pada neges, ngaku-ngaku saya akan biayai. Aduh. Siapa yang pernah masuk penjara gara-gara memalsukan KTP, divonis berapa tahun? Yo, siapa tuh? Coba ada yang berani nggak nongol, ya? Divonis kasasi, kemudian hukumannya dikurangi Mahkamah Agung. Jadi adalah mantan narapidana. Mungkin pesannya buat Alvin. Kalau hanya gara-gara untuk KTP uang receh aja dipalsukan, berarti Anda tidak ada sepersejuta kekayaan Hotman. Oke, Hotman udah puluhan tahun. Oke, nih, jadi jangan bicara harta. Harta lo secuil dibandingkan aku nih, secuil. Malu dong bicara harta di depan, malu. Rumah gua 30M. Di Kelapa Gading mah ratusan, rumah 30M, rumah gua mah ratusan M. Pak Hotman, terkait Firdaus Wibowo merapat ke Rapat orang yang mencari aku tadi karena kebetulan ketemu Novi. Aku tidak pernah merapat, aku tidak pernah pansos. Orang yang pansos sama aku itu pengacara-pengacara kelas-kelas masih ukuran di bawah rata-rata, berusaha terus nyindir Hotman agar mereka masuk mesum. Siapapun yang nyindir Hotman pasti akan masuk TV karena apa? Aku suka terkenal.